Ya, ini utamanya utamanya yang pernikahannya baru awal-awal, belum menginjak 5 tahun. Nah, ini tentunya yang dahulu mungkin ketika sebelum menjadi suami istri tahunya yang baik-baik saja, namun ketika yang sudah menikah lah itu pasti tahu semuanya, mulai hal buruk, baik dan semuanya. Maka ini penting, bahkan guyonannya di apa itu di media sosial sebagainya, kantor sebelah itu tanpa tanpa promosi ramai sekali, meningkat terus. Tapi KUA itu sekarang ada tren KUA, marketing KUA sangat sangat digembur-gemburkan. Nyatanya tapi data pernikahan di semakin tahun semakin menurun lah. Maka ini penting kegiatan ini, semoga nantinya sedikit usaha kita melalui media seperti ini tentunya bisa mungkin lebih mencegah daripada kasus-kasus perceraian, dan juga kita semuanya yang mungkin ada tren menikah itu menakutkan dan sebagainya, dengan kegiatan ini semoga ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan kita. Begitu Bu Fia, terima kasih sedikit yang bisa kami sampaikan, tidak perlu berlama-lama. Ngapunten, terima kasih atas teman-teman, bapak-bapak, ibu yang sudah bergabung. Semoga berkumpulnya kita ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Muhammad Syamsul Fuad SHI, Kepala KUA Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti malam hari ini, yakni webinar tentang kesiapan menikah dan keluarga tangguh di era postmodern yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Agus Rahman Hakim SH. Beliau adalah penyuluh agama Islam di KUA Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana tantangan generasi kita ya di era postmodern saat ini. Karena kan pasti tantangannya berbeda dari yang eh, Bapak Ibu kita alami dengan yang akan kita alami hari ini. Kemudian apa sebenarnya yang akan menghancurkan pernikahan itu? Kemudian apa saja kiat-kiat mempersiapkan pernikahan di era postmodern, semua nanti akan dikupas oleh Bapak Agus Rahman Hakim. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak Agus. Terima kasih Mbak Via. Suara saya dengar ya? Iya, Bapak, terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Sukomoro, Bapak Samsul Fuad. Yang saya hormati beberapa Kepala KUA yang sepertinya kelihatan hadir, dan juga beberapa penghulu, para peserta webinar, dan terkhusus Mbak Via sebagai host untuk malam hari ini. Alhamdulillah pada sepertiga akhir Ramadan ini kita dipertemukan untuk beramal soleh berupa berdiskusi terkait pernikahan, terkait kesiapan menikah, dan juga mungkin nanti untuk keluarga-keluarga muda, karena saya lihat dari daftar yang apa eh, menjadi peserta ada keluarga-keluarga muda yang juga mendaftar. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk sampai akhir hayat kita tercatat sebagai umat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa judulnya itu yang dibuat oleh Kawas Komoro itu adalah kesiapan menikah dan keluarga tangguh di era postmodern. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Via tadi, bahwa era sekarang ini era yang berbeda dengan era kemarin-kemarin ya, dengan era masa bapak-bapak atau bahkan mungkin era saya ketika saya menikah, ketika meskipun itu juga sudah masuk ke dalam era postmodern. Biasanya para ahli menghitung tahun akhir 90-an atau mulai tahun 2000-an itu sebagai masuk ke wilayah postmodern.
yang itu ditandai dengan revolusi-revolusi, terutama adalah revolusi digital. Yang itu kemudian menghadirkan serangkaian disrupsi-disrupsi. Kalau dalam bahasanya Gideon misalnya itu disebut the runaway world, dunia yang tunggang langgang. Nah, di dalam dunia yang tunggang langgang ini kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang itu memenuhi banyak tantangan. Bagi mereka yang siap itu adalah sebuah kesempatan untuk melakukan lompatan-lompatan positif. Tapi bagi yang tidak siap itu adalah ujung tebing untuk bisa masuk ke dalam jurang. Nah, keluarga-keluarga di Indonesia itu maupun calon keluarga ya, masyarakat Indonesia itu juga berada pada situasi yang sama. Meskipun mungkin beberapa dekade, 1 atau 2 dekade agak lebih lambat daripada di Eropa. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ke Eropa, perkembangannya jauh lebih pesat, proses disrupsi, proses kebingungan dari masyarakat di sana itu dibandingkan di sini. Ini kadang keterlambatan itu juga masih agak mending bagi kita itu. Tapi sekarang ketika proses digitalisasi sedemikian luar biasa, ini kita sudah mulai menyusul dalam berbagai halnya, termasuk pola-pola relasi. Kemudian efek-efek, pengaruh-pengaruh baik itu positif dan terutama yang negatif itu masuk ke kita, masuk ke masyarakat kita dalam keadaan kita tidak terlalu siap di dalam mempersiapkan filter, baik filter sosial, kultural maupun filter keagamaan. Secara teknologi kita luar biasa open dengan kemajuan dan tercatat bahwa Indonesia pengguna internet salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, bukan hanya di Asia, di dunia. Tetapi ini tidak diiringi dengan apa yang dibutuhkan di era postmodern yaitu nalar kritis. Nalar kritis ini sedemikian luar biasa dibutuhkan sebenarnya di era ini. Nah, situasi-situasi yang terjadi, kemudian eh, keterlambatan adaptasi kultural maupun sosial dari masyarakat, itu menyebabkan banyak sekali crash-crash, banyak sekali benturan-benturan, termasuk di dalam urusan rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, dari tahun ke tahun itu angka perceraian meningkat. Tahun 2025 saja hampir 400.000. Hampir 400.000, 26%-nya itu bercerai. Dan kalau dilihat, itu kalau ditanya, orang itu kalau ditanya, jawabannya biasanya kalau ditanya, itu alasannya ekonomi. Tetapi fakta persidangan itu menunjukkan bahwa terutama perceraian itu karena pertengkaran dan perselisihan. Itu artinya bukan karena ekonomi. Dan yang secara ekonomi pun ini naik ya. Dari peringkat ketiga di periode sebelumnya 2024 atau 2000, nah itu di 2025 itu naik ke posisi kedua, alasan ekonomi itu posisi kedua. Tapi kalau kita lihat itu alasan ekonomi bukan karena kekurangan ekonomi, tetapi karena naiknya keinginan ekonomi dari salah satu atau kedua pasangan sehingga merasa tidak cukup. Jadi bukan karena keterbatasan ekonomi. Jadi ada perubahan persepsi antara kebutuhan dan keinginan itu kemudian sekarang menjadi campur aduk antara kebutuhan dengan keinginan. Sementara di sisi lain, sebenarnya kalau kita lihat para pemuda itu juga masih ingin nikah. Ada 71% mereka yang masih tetap ingin nikah. Itu kalau berdasarkan surveinya BPS. Nah, jadi
Di satu sisi mereka ingin menunda nikah, tetapi di sisi lain mereka juga pengen sekali nikah. Dan yang menjadi alasan adalah Mateni. ketidakstabilan ekonomi. Ayo dipaten. Yang menjadi alasannya itu adalah ekonomi. Di dalam benak kaum milenial, di dalam benak kaum Gen Z yang ingin menikah, itu alasannya yang dibayangkan adalah ekonomi. Kemudian dari survei yang lain juga menunjukkan merasa anggaran pernikahan adalah tantangan terbesar. Gen Z, milenial itu sama di atas 70% semua. Topik utama sebelum menikah itu adalah keuangan. Nah, kemudian pengaruh media sosial, termasuk juga pengaruh hubungan di tempat kerja dan sebagainya. Kemudian contoh-contoh pernikahan yang gagal dan sebagainya. Kemudian iming-iming eh, idealitas tentang sebuah keluarga yang tidak pernah ada masalah dan sebagainya itu membuat para generasi muda baik Gen Z maupun milenial itu kemudian gamang untuk menikah. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perjelas, kita jelaskan kepada para Gen Z itu. Misalnya terkait dengan perselisihan, pertengkaran dan perselisihan. Ini kalau di dalam drama itu kan pertengkaran, perselisihan itu kan hampir-hampir tidak ada dan selalu dianggap sebagai sesuatu yang manis. Nah, padahal pertengkaran dan perselisihan itu pasti terjadi di dalam sebuah keluarga. Itu. Persoalannya adalah kemudian bagaimana memanagenya agar itu tidak meledak. Maka misalnya para ulama dulu sudah mengingatkan bahwa pasangan itu harus ta'aruf, ta'aruf dulu, saling mengenal. Saling mengenal itu berbagai halnya termasuk juga kebiasaan-kebiasaan, termasuk batas atas dan bawah, batas bawah ekonomi emosi dari masing-masing misalnya. Nah, nah biasanya mereka yang menikah itu yang jadi bayangan itu pertama ingin bahagia itu saja. Ketika kita melakukan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin, ketika misalnya saya menanya, itu jawabannya adalah untuk ibadah. Kenapa sampean mau menikah untuk ibadah? Tetapi saya yakin kebanyakan di dalam hati mereka, nah setelah saya tanya-tanya, saya kejar, itu jawabannya pengen bahagia. Nah, ini mungkin cara pandang ini juga perlu kita arahkan lebih jauh kepada calon-calon mempelai bahwa pernikahan itu adalah bagian, subbagian dari seluruh proses kehidupan, seluruh proses amanat kehidupan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi rahmatan lil alamin sebagai umatnya Nabi Muhammad yang diperintahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bangunan besarnya di situ. Maka kemudian bahagia itu adalah sesuatu yang otomatis akan terjadi ketika bisa melaksanakan perintah-perintah itu. Dan juga di dalam Al-Quran disampaikan wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Pertama litaskunu, kemudian baru wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi mawaddah warahmah itu setelah litaskunu. Nah, jadi litaskunu ilaiha untuk tenang. Kenapa tenang, kenapa tentram? Itu karena ketika merasa tentram, ketika merasa tenang, maka itu akan bisa melaksanakan fungsi-fungsi kehambaan yang lain, fungsi-fungsi utama kehambaan. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah bisa lebih baik karena tenang. Bekerja dan semuanya berjuang. Karena setiap manusia juga punya kewajiban untuk berjihad. Tentu berjihad tidak harus dengan angkat senjata misalnya. Nah, ini perlu ditarik ke perspektif yang lebih luas itu sehingga pernikahan itu tidak semata-mata ingin mencari kebahagiaan bersama.
Karena ketika pandangan seseorang menikah itu adalah untuk kebahagiaan semata, maka ketika tidak bahagia, ya sudah, pernikahannya harus selesai. Tapi kalau niatnya adalah untuk melaksanakan bagian dari bangunan besar, yaitu beribadatan kepada Allah dalam keseluruhan hidup, maka pernikahan ini menjadi lahan perjuangan. Ketika ada persoalan di dalam pernikahan, maka itu bisa diperjuangkan. Nah, dalam perjuangan itu tentu ada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin juga perlu disadari oleh para calon-calon mempelai. Jadi, di dalam perjuangan itu nanti akan muncul kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Di dalam pengertian itu juga ada kebahagiaan-kebahagiaan bentuk lain yang mungkin tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, tetapi itu kadang lebih indah daripada yang dibayangkan semula. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para calon pengantin sebagainya. Jadi apa yang menghancurkan pernikahan, pertengkaran, perselisihan itu perlu diselesaikan tidak hanya dengan misalnya komunikasi. Masalah ekonomi, masalah finansial itu juga tidak hanya bisa diselesaikan dengan harus bekerja keras. Karena kalau prinsipnya hanya harus bekerja keras, maka ketika bekerja keras kemudian tidak kunjung kaya misalnya, tidak kunjung cukup misalnya, itu akan meledak juga keluarga itu. Kemudian ujung-ujungnya misalnya mungkin juga meninggalkan keluarga dan sebagainya. Dan bahkan bisa sampai pada KDRT. Nah, ini maka kita harus mempersiapkannya di sini. Jadi bagaimana agar keluarga itu bisa napa nggih? Agar keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warohmah. Itu pertama secara fundamental harus ditata bahwa menikah itu memang benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu harus mengikatkan diri sendiri untuk mengelola emosi. Nah, mengelola emosi ini hari-hari ini agak susah. Ya, mengelola emosi hari ini agak-agak susah karena kita kanan kiri digempur oleh namanya media sosial. Bagi mereka yang tidak terlalu bermedsos mungkin agak lebih mudah, tetapi mereka yang sangat-sangat bermedia sosial, maka biasanya mengelola emosi itu agak susah. Nah, ini maka perlu kesadaran diri untuk mengatur diri kita di dalam menghadapi media sosial juga, apalagi yang berseliweran hoax dan sebagainya. Maka self assessment terhadap diri sendiri itu penting. Bisa disiplin, mendisiplinkan diri untuk berkomunikasi terhadap berinteraksi dengan media sosial misalnya. Sehingga kita tidak larut ke dalam media sosial. Ini meskipun kelihatannya tidak ada hubungan dengan pernikahan, baik yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Tapi sebenarnya ini sangat berpengaruh. Bahkan kalau pada anak, misalnya ketika kita punya anak kecil, itu kalau ada media sosial terlalu banyak, misalnya di atas 2 jam, itu kan bisa menciptakan brain rot Guys, misalnya. ini guys, nampak. Halo? Nah, ya ada apa yang lewat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian berikutnya pernikahan itu karena itu adalah sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu harus melaksanakan dengan baik. Maka kita perlu memandang pernikahan itu sebagai sebuah proyek besar. Nah, proyek besar itu tentu perlu perencanaan-perencanaan, termasuk menyiapkan fondasi spiritual, kemudian menyiapkan fondasi keagamaan, menyiapkan fondasi ekonomi, finansial, gitu. Tapi juga harus menyiapkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kemudian bagaimana ada komunikasi penyiapan peran. Kalau bisa sebelum menikah itu ada komunikasi terlebih dahulu tentang peran-peran dan kemudian komitmen untuk saling menguatkan. Kalau dalam Al-Quran pernikahan itu kan disebut sebagai mitsaqon ghalidho, sebagai perjanjian agung. Ini kan sesuatu yang besar. Gusti Allah pun menganggap ini sebagai perjanjian agung.
maka tentu ada komitmen untuk menjaga perjanjian agung ini. Dan pernikahan, seperti yang saya katakan di depan tadi, tidak pernah tanpa masalah. Selalu pasti ada masalah. Gitu. Yang tidak ada masalah itu adalah fiksi. Maka komunikasi misalnya, itu harus dibangun agar keluarga itu bisa tangguh. Di era digital ini komunikasi satu sama lain itu kelihatannya mudah, tetapi susah. Kenapa mudah? Karena ada gadget, ada perangkat. Kapanpun kita bisa menghubungi orang yang kita kehendaki. Istri, suami, anggota keluarga itu mudah dihubungi. Tetapi terkadang kita jarang menghubungi. Bahkan di dalam ketika bertemu secara fisik di rumah pun, itu kadang kita tidak berkomunikasi secara sehat, secara serius, secara positif, secara kualitatif. Itu. Nah, maka perlu ada komitmen untuk meluangkan waktu komunikasi secara berkualitas dengan anggota-anggota keluarga. Itu. Karena kalau kita menuruti gadget itu tidak akan pernah ada habisnya. Kemudian ekonomi keluarga itu memang juga harus dibangun, disiapkan. Bukan hanya menghitung berapa pemasukan yang harus didapatkan, tetapi juga harus benar-benar secara ketat menghitung pengeluaran. Mana yang disebut sebagai kebutuhan dan mana yang termasuk sebagai keinginan. Itu. Penuhi dulu kebutuhan, yang bukan kebutuhan jangan dulu. Itu kalau kita mengikuti misalnya motivasi-motivasi orang-orang yang sudah kaya itu miliarder-miliarder atau triliuner-triliuner itu, mereka selalu pasti bilang yang bukan kebutuhan jangan dulu. Nah, misalnya begitu. Investasikan dulu, investasikan dulu. Dan salah satu investasi terbaik bagi keluarga itu adalah anak. Nah, pendidikan anak itu juga perlu ditata sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa, dipersiapkan secara finansialnya. Nah, sehingga tidak menjadi masalah ketika anak itu sudah mulai usia sekolah, itu dananya sudah siap dan sebagainya. Maka investasi-investasi itu juga perlu. Nah, kemudian komitmen, perang, kemudian keterbukaan dan kepercayaan. Pasangan itu tentu harus saling terbuka dan saling percaya. Ketika sudah menikah, maka yang pertama kali harus dipercaya itu adalah pasangan. Itu rumus. Satu. Yang kedua, kalau sudah menikah, maka urusan rumah tangga itu adalah harus benar-benar disimpan, tidak boleh keluar. Terutama misalnya terkait aib, misalnya kekurangan-kekurangan pasangan dan sebagainya. Itu. Biasanya di zaman sekarang itu orang senang curhat ke medsos, terutama. Curhat ke orang sungkan, tapi curhat ke medsos, ke banyak orang, ke miliaran orang, itu malah tidak sungkan. Sekarang kan seperti itu, karena hampir tidak terasa. Gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Karena yang merusak rumah tangga itu seringkali juga karena kecerobohan-kecerobohan diri sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Jangan menyalahkan pihak lain, tetapi mungkin kita perlu menyalahkan jelian kita di dalam mendisiplinkan diri sendiri terhadap hal seperti itu. Kemudian bagaimana keluarga itu kita siapkan sebagai shelter. Shelter itu tempat berlindung, tempat pulang, tempat mendapatkan kenyamanan. Itu. Jadi siapapun pasangan laki-laki maupun perempuan itu harus komitmen bahwa di dalam keluarga, rumah itu adalah tempat untuk bisa nyaman, beristirahat secara mental maupun secara fisik. Meskipun tentu banyak hal yang harus dilakukan di rumah, bukan hanya di rumah kemudian istirahat tidur saja tidak. Tetapi secara mental, secara fisik itu juga disiapkan sebagai tempat untuk beristirahat, tempat untuk merasa aman, tempat untuk berlindung. Gitu. Jadi jangan sampai ketika di luar banyak masalah, pulang sampai di rumah juga masih banyak masalah lagi. Ini biasanya yang juga bisa menjadikan persoalan, kemudian faktor yang pertama tadi membawa perceraian tadi, itu diantaranya ini.
bahwa keluarga ini tidak bisa menjadi tempat berlindung sebagai tempat yang aman secara mental, secara sosial, maupun secara spiritual. Jadi rumah itu dikuatkan spiritualitasnya itu juga penting. Pembiasaan-pembiasaan spiritualitas di dalam rumah itu penting. Jadi misalnya ibadah itu jangan hanya di masjid dan di madrasah. Gitu. Bahkan keluarga-keluarga yang mengenal kehidupan beragama, misalnya mondok dan sebagainya. Terkadang itu aktivitas keagamaannya tinggi tapi di luar rumah. Di dalam rumah sendiri tidak terlalu diperhatikan. Sehingga secara spiritual rumah itu menjadi kering. Jadi tidak terasa nyaman. Itu. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi kita yang lebih cepat, yang lebih intens mungkin ya. Cuman sebelum itu beberapa hal yang perlu saya tekankan bahwa era sekarang memang era yang sangat serba cepat. Pernikahan sekarang butuh fondasi yang lebih kuat, butuh bukan hanya sekedar cinta, tapi juga komitmen, kesiapan, dan komunikasi. Termasuk juga sudut pandang baru, cara pandang baru. Misalnya masyarakat lama itu memandang bahwa perempuan itu kalau menikah itu kan swarga nunut neraka katut misalnya. Nah itu hari ini perempuan tidak akan bisa itu ikut seperti itu, tidak akan mungkin mau. Karena pendidikannya sudah tinggi, cara pandangnya sudah luas, dan sebenarnya di dalam Al-Quran pun tidak saklek. Ya misalnya biasanya yang dipakai itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi kan ada terusannya. Bima faddola ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kenapa laki-laki itu oleh Al-Quran disebut sebagai qawwamuna 'alan nisa? Itu kan juga ada syaratnya. Ya, itu ada bintangnya kan syarat dan ketentuan berlaku. Karena nafkah, karena kelebihan. Nah, dulu ketika di zaman jahiliyah itu perempuan itu kan hampir-hampir tidak ada yang cerdas. Hampir-hampir tidak punya kelebihan. Karena bahkan kan bisa diwaris dan sebagainya. Maka kemudian diberikan penjelasan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu laki-laki itu menjadi pemimpin karena itu. Nah, itu artinya apa? Beberapa mufasir menjelaskan bahwa dalam kondisi masyarakat yang sekarang sudah maju semacam ini, laki-laki tetap menjadi imam, tetapi bahwa berbagai halnya harus dikomunikasikan antara pihak laki-laki dan perempuan itu sangat diperlukan, bahkan hampir mutlak. Komunikasi harus ada. Makanya di dalam bimbingan pernikahan misalnya dalam tepuk sakinah itu mayoritas kan saling saling jaga, saling ridho, saling tidak yang laki-laki ridho kepada yang perempuan saja, tetapi yang perempuan juga harus ridho kepada laki-laki agar bisa saling meringankan beban secara spiritual itu. Dan juga persoalan ekonomi, persoalan yang lain-lain itu kalau dulu mungkin yang laki-laki saja yang bisa berpikir karena pengalamannya banyak, komunikasinya di luar banyak. Tapi sekarang laki-laki maupun perempuan sama-sama punya pengalaman, sama-sama punya komunikasi, sama-sama punya circle yang cerdas-cerdas. Maka tentu hasil pemikiran dua pihak yang sama-sama cerdasnya itu pastinya akan lebih bagus daripada satu pihak yang hanya berpikir. Ini juga harus disadari bersama, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa bisa diskusi. Saya kembalikan kepada Mbak Fia, monggo. Baik, terima kasih luar biasa pemaparan dari Bapak Agus Rahman. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya yang luar biasa ya kawan-kawan kita dengarkan bersama tadi. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya ingin sedikit meng-highlight gitu ya beberapa hal yang penting. Tadi Pak Agus sudah menjelaskan bagaimana era postmodern itu sungguh berbeda ya dengan era yang dialami oleh Bapak Ibu kita. Nah, tadi salah satu hal yang disinggung adalah soal media sosial, kawan-kawan dan Bapak Ibu. Nah,
Postmodern itu tadi sudah disinggung oleh Pak Agus, punya beberapa konsekuensi, baik secara kultural. Nah, salah satu konsekuensinya itu kita tahu sebagai era post-truth ya, era di mana narasi tunggal dan objektivitas atas satu pengetahuan itu runtuh sudah. Dan itu sayangnya diperparah oleh media sosial. Nah, ini eh, saya, teman-teman, anak-anak muda itu kan bukan hanya anak muda, bahkan ya Bapak Ibu pun hampir 24 jam itu diisi banyak oleh media sosial. Nah, ini akan menjadi sangat sangat mengkhawatirkan apabila standar-standar dalam kehidupan pernikahan itu kita gantungkan pada media sosial. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Agus, tapi saya ingin mengulangi kembali kawan-kawan karena itu adalah hal yang sangat penting karena kita hidup di zaman yang serba digital begitu. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sementara ini kami batasi dulu 2 pertanyaan. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya. Monggo. Silakan kawan-kawan bagi yang ingin bertanya ataupun kalau tidak bertanya bisa berdiskusi, tidak apa, kami sangat terbuka begitu ya, mumpung bisa bertemu nih dalam forum Zoom. Tadi juga menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Agus perihal sedikit perubahan cara pandang dalam hal nizamul usroh atau manajemen dalam rumah tangga ya. Jadi relasi antara suami istri itu tidak lagi hubungan yang dari atas ke bawah, tapi resiprokal begitu, kesalingan. Istilah trennya sekarang mubadalah gitu. Silakan kawan-kawan bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilahkan. Bisa langsung open mic ya, kawan-kawan, atau mau di chat juga tidak apa-apa. Kalau misal malu-malu, bisa lewat chat atau langsung raise hand atau langsung open mic aja. Silakan. Ini kita ada berapa partisipan ya? Oh, ada 41 ya. Terima kasih sudah hadir kawan-kawan pada malam hari ini. Silakan, yang persilahkan untuk bertanya atau berdiskusi saja, ngobrol santai saja dengan Pak Agus. Assalamualaikum. Oke, Bapak Muhammad Sohib. Monggo Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Hos. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam. Ini soalnya dekat sama musola, jadi mungkin suaranya agak sedikit terganggu. Yang kami minta itu kepada pemateri, ini kan materinya juga belum di-share di grup. Jadi Alhamdulillah di samping Insya Allah kami paham sedikit-sedikit dari keterangan jenengan. Mungkin kalau materinya di-share itu mungkin kami juga bisa gedok tular mungkin kepada calon-calon pengantin di KUA-KUA itu. Jadi hanya niku Pak. Oke, terima kasih Bapak Oke. Sohib. Terima kasih. Dari KUA Assalamualaikum. mana Bapak Dari gimana? panjenengan? Dari KUA mana Bapak? Saya dari Lamongan, Bu. Oke, dari KUA Oh, nggih. Kecamatan Sarejo ya. Nggih, nggih, matur nuwun rawuhipun. Mboten diskusi Bapak kali Bapak Agus pemateri kita malam hari ini monggo barangkali ada temuan-temuan khusus yang panjenengan temukan ngaten di KUA panjenengan. Izin bertanya, Dek Via. Oh nggih, monggo Bu Azi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nggih, izin bertanya ini temuan-temuan yang apa saya temukan waktu Binwin gitu ya. Nah, beberapa yang ada bertanya itu gini, misalkan tadi kan dikatakan oleh pemateri kalau komunikasi yang sehat itu memang sangat penting ya, komunikasi yang sehat, yang dua arah, yang nggak tumpul gitu ya. Nah, jika komunikasi itu adalah sudah mentok, sudah nggak bisa ada solusi lagi, nggak bisa terurai, itu solusinya bagaimana, Bapak? Terus selanjutnya, jika pernikahan itu bertahan
hanya demi anak, itu apakah pernikahan itu bisa dikatakan pernikahan yang toksik atau pernikahan yang tidak sehat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus, badhe langsung dijawab nopo pripun? Langsung mawon nggih. Monggo Bapak. Ya, Monggo terima Pak. kasih. Pertama terkait komunikasi yang mentok. Itu saya ingin menarik sedikit ke belakang. Eh, Barangkali bukan komunikasinya yang mentok, tetapi pemahaman kita bahwa seolah-olah komunikasi sudah mentok. Gitu. Jadi sebenarnya belum mentok, tapi kita kadang nah, anak muda ya, biasanya yang seperti itu merasa sudah mentok itu biasanya anak muda. Itu sebenarnya belum mentok. Nah, maka satu hal yang perlu digarisbawahi adalah perlu kembali mengingat wala asu min fi rauhillah. Jangan putus asa. Itu pertama itu dulu. Jadi kalau seolah-olah mentok, itu yakinkan pada diri sendiri bahwa ini sebenarnya belum mentok. Itu masih ada jalan lain. Itu mungkin agak muter sedikit, agak miring sedikit. Nah, itu belum mentok. Itu. Jadi perlu meyakinkan diri bahwa itu belum mentok. Karena ketika orang menikah, itu hampir semua itu yakin bahwa pernikahannya nanti akan sukses. Tapi kan kemudian tiba-tiba ada komunikasi yang terhambat sedikit saja sudah merasa mentok. Itu sesuatu yang biasa terjadi di dalam pernikahan, apalagi kalau usia pernikahannya di bawah 10 tahun. Itu. Itu biasanya seperti itu. Usia 5 tahun itu sudah mulai banyak perbedaan, meruncing, biasanya 7 tahun, 10 tahun sangat runcing gitu. Kalau tidak di manage. Itu banyak psikolog juga menyimpulkan seperti itu. Kalau dulu kisarannya 10 sampai 15 tahun. Tapi kalau sekarang saya amati dari beberapa kasus perceraian itu banyak kasus perceraian yang di dalam data-data statistik itu menunjukkan sudah mulai naik. Naik dalam arti mengkeret. Kalau dulunya itu 10 sampai 15 tahun, sekarang itu 5 sampai 10 tahun. Jadi puncak konflik itu kalau dulu itu mulai di umur di usia pernikahan 10 tahun, sekarang itu usia-usia 5 tahun itu sudah mulai puncak konflik. Nah, ini kemudian diperparah dalam kondisi postmodern yang sangat digitalized ini, sangat terdigital ini kemudian membuat orang lebih tidak sabar. Nah, maka harus kita kembalikan bahwa jangan putus asa. Nah, untuk meningkatkan keyakinan kita agar kita tidak putus asa, ya harus mengingat bahwa nikah ini tidak semata-mata untuk bahagia satu orang atau bahagia dua orang. Tapi nikah ini juga bagian dari perjuangan. Gitu. Jadi menikah itu bagian dari perjuangan, dari amanat dari Gusti Allah untuk membentuk suatu masyarakat yang rahmatan lil alamin. Masyarakat yang bisa membawa baldatun, toyibatun, warabun wafur. Itu kan awalnya dari keluarga. Negara yang kuat itu kan dari masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat dari keluarga yang kuat. Maka keluarga yang kuat itu juga amanah untuk menciptakan pekerjaan besar itu tadi. Jadi bagi para pasangan muda atau calon yang hendak menikah, kalau nanti mencapai suatu konflik dengan pasangannya, jangan terburu-buru menyimpulkan, wah ini sudah mentok, ini komunikasi sudah tidak bisa digunakan, dan sebagainya. Nah, salah satu caranya ketika sudah terasa seolah mentok, ya komunikasilah dengan Sang Pencipta. Itu, ya Allah nyuwun dibukakan pintu komunikasi. Itu. Karena ketika di awal hendak menikah itu kan seolah-olah yus ini ya pasangan yang paling ideal bagi saya apa dan sebagainya. Tapi masuk setelah itu baru beberapa tahun kemudian tiba-tiba merasa oh tiba kok gak belas. Nah, maka ini harus kita sadari sejak awal. Kemudian yang kedua, pernikahan hanya demi anak. Maka bagi yang sudah mengalami perasaan seperti itu atau yang belum mengalami, mungkin perlu tajdidun niat.
meskipun tidak perlu tajdidun nikah, tapi tajdidun niat bahwa nikah itu tidak hanya ingin bahagia bersama dua orang atau beberapa orang di dalam keluarga, tetapi bahwa nikah ini adalah bagian dari melaksanakan proyek besarnya Gusti Allah. Itu nikah itu adalah proyek untuk memproduksi pejuang-pejuang. Anak-anak itu kan ketika dididik dengan baik untuk berjuang di jalan Allah dan sebagainya, itu kan untuk mendidik, memproduksi pejuang-pejuang di jalan Allah. Nikah itu adalah bagaimana agar bisa keluarga ini memberi contoh kebaikan bagi masyarakat sekitar, uswah hasanah dan sebagainya misalnya. Ini kan juga proyek dari Gusti Allah bahwa keluarga itu juga harus bisa memberikan maslahah bagi sekitar. Maka kebahagiaan satu orang dalam satu waktu ini mungkin bisa hilang sesaat. Tetapi ketika kita bertahan dan menyadari bahwa ini adalah proyek dari Gusti Allah, maka kebahagiaan itu bisa muncul lagi. Itu. Keluarga yang pernah menikah, saya yakin semuanya pasti pernah bertengkar. Bahkan tidak jarang yang bertengkarnya itu hebat. Tapi besok itu loh seolah-olah sudah lupa. Padahal ketika bertengkar itu wis dalam perasaan wis sesuk pokoknya tak talak misalnya begitu dalam hati. Mungkin sudah sampai merasa seperti itu. Atau yang perempuan besok saya minta talak pokoknya ini. Tapi sesuk iki lho wis lali. Wis cinta mati neh. Itu dalam pernikahan itu luar biasanya kan seperti itu. Maka ketika ada perasaan merasa mentok atau merasa ini aku hanya bertahan demi anak dan sebagainya, itu mungkin hanya fase jeda. Fase jeda sebelum munculnya kebahagiaan baru yang lebih tinggi di dalam hubungan antara suami dengan istri. Itu. Fase jeda itu ya biasa, orang bernafas ada kan kadang ada jedanya gitu kan. Maka anggap saja itu sebagai sebuah fase jeda yang kemudian kita rekonstruksi kembali sehingga bangunan keluarga itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Rumah itu kan bisa menjadi lebih kuat itu kadang gara-gara setelah ada angin topan, ada genteng satu dua yang jatuh, akhirnya direnovasi seluruh rumah. Akhirnya menjadi rumah yang kuat, tahan gempa, tahan angin. Seandainya nggak ada angin, nggak ada genteng satu dua yang cuil, mungkin rumah itu tidak akan dibangun lebih kuat, lebih kokoh. Problem-problem dalam rumah tangga mungkin juga seperti itu. Seperti genteng-genteng yang jatuh, tembok yang agak-agak retak itu. Kan kemudian diperbaiki, dibangun lebih kuat, dibangun lebih kokoh. Dan itu akan jadi lebih indah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur suwun Pak Agus atas penjelasannya sangat detail sekali dan mudah dipahami dan mudah diterapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Rahman atas jawabannya dan sharingnya. Barangkali dari Bu Azi ingin menanggapi lagi atau sudah cukup Bu Azi? Sampun, sampun cukup. Sangat Oke, gamblang dan sampun. detail sekali penjelasannya. Oke, oke. Terima kasih Bu Azi. Baik, ini ada yang bertanya lagi Bapak di chat dari eh, Kak Yurika Aprilia. Mohon izin bertanya Bapak, saya belum menikah. Bagaimana cara menjaga kepercayaan jikalau sudah menikah, kemudian dihadapkan dengan situasi LDM, long distance marriage, ya, kalau nggak salah, jarak jauh dengan pasangan kita. Baik, silakan Pak Agus, kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Menjaga kepercayaan itu satu tentu diri sendiri juga harus punya keyakinan bahwa diri sendiri bisa dipercaya. Itu satu. Nah, ini biasanya ada resonansi. Ada resonansi kepada pasangan. Itu. Satu. Yang kedua, tentu pasangan juga kita harus percaya kepada pasangan. Kemudian, tentu komunikasi itu penting. Kemudian di awal karena long distance marriage, maka perlu juga ada beberapa hal yang disepakati untuk
saling menjaga satu sama lain. Itu disepakati di awal. Itu misalnya bagaimana mekanisme pengecekan ya, seperti pengecekan di perusahaan misalnya. Tapi itu disepakati di awal agar nanti misalnya, wih iki dadi wong wedok kok cerewet ngecek 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 kok ya gak percaya ae dan sebagainya. Nah, ini disepakati di awal. Ada mekanisme-mekanisme tertentu yang disepakati di awal untuk saling menjaga komitmen masing-masing ini dan menjaga kepercayaan masing-masing ini. Kemudian yang ketiga itu adalah ya tentu dimintakan kepada Gusti Allah. Itu. Ada doa-doa tertentu, nah itu banyak kiai yang punya itu jenengan bisa sowan ke kiai, terutama kiai-kiai yang kiai NU biasanya yang banyak punya doa-doa itu, ya, datang minta doa yang bisa saling menjaga komitmen satu sama lain. Ada doanya, yang pendek ada, yang panjang ada. Nah itu tentu perlu dimintakan juga secara spiritual. Jadi ikhtiar itu ada ikhtiar lahir, juga ada ikhtiar batin. Jadi seperti itu. Jadi ada proses-proses lahiriah untuk melakukan pengecekan apa dan sebagainya, untuk saling menjaga komunikasi dan sebagainya di satu sisi, tapi di sisi lain juga ada ikhtiar-ikhtiar batin. Nah, salah satunya adalah kalau di keluarga saya itu bukan hanya suami istri, tapi juga dengan anak misalnya ya difatihai. Itu setiap habis sholat difatihai satu persatu, bukan secara umum satu persatu sebut namanya difatihai. Satu persatu sebut namanya difatihai. Itu insya Allah itu pengaruhnya juga besar. Sebagai sebuah ikhtiar itu banyak makbulnya. Itu dawahnya para kiai seperti itu. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Banyak doa-doa yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya. Mungkin dari Kak Yurika Aprilia ada feedback atau sudah cukup? Ini ini Pak, kalau kaitannya dengan fondasi spiritual, tadi ada usaha batin seperti itu. Itu hal yang hari ini tuh mulai mulai gimana ya? Bukan ditinggalkan secara utuh gitu sih bukan, tapi mulai mulai turun perhatiannya kawan-kawan itu terhadap hal-hal yang sifatnya pengetahuan spiritual. Lagi-lagi itu adalah konsekuensi logis dari pesatnya digitalisasi hari ini. Karena saya ingat betul itu pernah membaca bukunya Pak Haidar Bagir. Salah satu eh, masalah utama manusia hari ini, masyarakat kita hari ini adalah kekeringan secara spiritual. Jadi ada keterasingan begitu antara batinnya dan lahiriah dirinya. Nah, usaha-usaha yang tadi ditunjukkan oleh Pak Agus seperti di Fatihai, seperti itu adalah satu usaha ya, satu upaya supaya connect kita, bonding kita dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan diri sendiri itu bondingnya lebih kuat. Begitu, Kak. Oke, sudah cukup Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yurika Aprilia. Baik Pak Agus dan Bapak Ibu hadirin sekalian, karena sekarang sudah menunjukkan waktu jam 21 lebih 26 menit. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami buka satu sesi pertanyaan terakhir. Kalau sudah tidak ada, eh, kita akan Saya, tutup. Bu. Kita. Oh, nggih, silakan. Dari Bu Vina Vidura ya. Silakan. Ini saya izin pakai HP istri saya. Oh, nggih, monggo. Kameranya nggak pada jelas. Mau tanya, Pak. Ini gini. Ketika kita menangani sebuah pasangan calon pengantin, di awal itu biasanya mereka tuh sekarang trennya juga ada perjanjian. Ya. Perjanjian bahwasanya apa istilahnya? Perjanjian tidak punya anak. Apa istilahnya? Itu Child free, Child child free free. child. free, Nah, child jadi free. ketika mau menikah ya sudah, pokoknya aku menikah dengan kamu, tapi kita perjanjian tidak akan punya anak. Itu. Ketika dari pemaparannya Pak Agus tadi dijelaskan bahwasannya menikah adalah proyek besar. Kita em, melahirkan generasi penerus kita untuk ya membangun keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Kemudian apabila pasangan calon pengantin ini sudah punya komitmen perjanjian dengan pasangannya, bahwasanya
kita nanti menikah tidak susah punya anak, karena tujuannya ya agar mereka berdua bahagia, bahagia tanpa anak, biar tidak direpotkan dengan urusan anak dan sebagainya. Apakah tujuan tidak punya anak bisa dikategorikan karena tujuannya memang agar bahagia antara dua pasangan ini, itu apakah bisa dimaknai sebagai sakinah mawaddah warahmah seperti itu? Terima kasih. Terima Baik, kasih terima Bapak. kasih, Fuad. Perjanjian semacam itu sebenarnya kalau kita lihat dari tujuan awal untuk sakinah mawaddah warahmah dan yang lebih besar lagi, itu kan agak menyimpang sebenarnya perjanjian itu. Tapi ini sesuatu yang konsekuensi logis dari kondisi digital hari ini. Jadi semakin masyarakat semakin bingung, semakin takut dan sebagainya, sehingga hal-hal yang menurut dia beresiko ingin diminimalisir, bahkan dieliminasi, termasuk resiko yang hadir bersama lahirnya anak. Nah, mungkin ini juga menjadi PR dari kita semua bahwa hal-hal yang semacam ini mestinya bisa kita luruskan. Entah itu melalui persuasi atau apa. Itu karena kalau bagi orang Islam, perjanjian tidak punya anak dan sebagainya, itu kan secara syar'i tidak diperkenankan. Itu. Kecuali karena faktor untuk hifdzun nafas ya, untuk menjaga nyawa itu. Karena misalnya salah satu pasangan, misalnya istri kalau hamil dia nanti akan sakit parah dan kemudian resiko untuk meninggal itu masih diperbolehkan oleh syariat. Tetapi kalau tidak, maka itu semestinya harus diluruskan, harus diingatkan. Cuman regulasi mungkin belum apa ya, belum mengakomodasi hal-hal yang semacam ini. Regulasi masih memperbolehkan siapa saja karena perjanjian itu satu sama lain dan sebagainya. Tapi mungkin ini menjadi PR kita bersama di dalam regulasi itu bagaimana agar ada perjanjian-perjanjian tertentu yang tidak diperbolehkan. Ada perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dieksklud dari perjanjian pranikah. Itu. Nah, itu mungkin nanti ke depan menjadi PR di Kementerian Agama bahwa menikah dengan syarat nanti kalau sudah menikah harus apa melakukan eh, makar misalnya itu kan tidak mungkin, tidak boleh. Nah, itu hal-hal semacam itu harus dieksklud. Nah, termasuk juga perjanjian tidak memiliki anak ini saya kira kalau tidak ada alasan yang dibenarkan menurut syar'i seharusnya tidak bisa masuk ke dalam eh, dokumen resmi misalnya. Silakan itu buat perjanjian masing-masing, tapi jangan dimasukkan ke dalam dokumen resmi. Sebagai misalnya dokumen perjanjian pranikah. Mungkin kita bisa mengarahkan ke situ. Sehingga nanti pelan-pelan di tengah perjalanan barangkali yang bersangkutan itu nanti akan punya kesadaran ketika ada situasi-situasi yang memungkinkan mereka untuk punya anak. Jadi kalau saran saya, bagaimana agar itu tidak masuk ke dalam dokumen yang berkonsekuensi hukum, seperti misalnya di buku nikah. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Eh, begitu, Pak Fuad, apakah ada feedback atau cukup? Ini juga masih ada satu pertanyaan Pak Agus di kolom chat. Terima kasih dari Pak Fuad. Nggih, sampun berarti pencekap. Ini pertanyaan terakhir nggih, Bapak Ibu, karena sudah jam setengah 10 juga. Ini dari Kak Z Dahilfah. Izin bertanya Pak, dalam konteks pernikahan, sejauh mana kedalaman keimanan dan integritas moral seseorang mempengaruhi kualitas komitmen dan kesetiaan terhadap pasangan? Monggo Pak Agus. Terima kasih. Secara ideal memang iman dan integritas moral itu sangat berpengaruh di dalam menguatkan komitmen pernikahan. Cuman ini kan secara objektif. Secara objektif ketika pasangan itu imannya kuat, kemudian integritas moralnya kuat, maka komitmennya tinggi. Itu secara objektif. Tetapi masalahnya kan pernikahan itu subjektif dari
si laki-laki dan si perempuan. Itu. Kita tidak bisa mendeteksi sejauh mana tingkat keimanan pasangan atau calon pasangan. Kemudian juga tidak bisa mendeteksi sejauh mana tingkat standar moral dari pasangan kita. Standar moral itu kan bukan hanya apa yang terlihat sebenarnya. Karena moral itu sebenarnya kan mentalitas, mentality. Banyak orang-orang yang tidak bermoral menunjukkan fasad sebagai orang yang bermoral. Misalnya begitu. Nah, maka itu memang agak sulit untuk dideteksi. Tapi sebenarnya secara objektif, keimanan dengan pernikahan itu di dalam kaitannya dengan komitmen pernikahan itu saya kira cukup tinggi. Sangat tinggi. Itu. Tetapi sekali lagi, kalau ini kemudian dijadikan ukuran untuk menilai pasangan, untuk menilai orang-orang yang menikah, itu sulit untuk dijadikan sebagai acuan. Karena satu itu tadi, iman itu sejauh mana, sedalam apa, kita nggak bisa melihat. Kemudian juga moralitas seseorang, itu juga kita tidak bisa sepenuhnya melihat. Kita hanya bisa mendeteksi dari apa yang terlihat dari orang-orang itu. Nah, itu tampak depan, tampak belakangnya seperti apa kita tidak tahu. Itu. Tetapi semestinya kalau secara objektif seseorang itu keimanannya kuat, sama-sama kuat, dan kemudian standar normalnya juga sama-sama tinggi, itu di dalam menjaga komitmen pernikahan saya kira juga berkorelasi positif untuk menguatkan itu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Begitu nggih, Kak Dahilfah. Semoga menjawab rasa penasarannya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah sudah selesai nggih pemaparan dari narasumber kita malam hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dan bertahan sampai akhir. Bahkan di sini tadi juga ada Bapak Komarudin MPDI ini, beliau Kepala KUA Lecaran. Terima kasih Bapak sudah hadir dan on cam bahkan ya sampai akhir. Nah, untuk penutup kami persilahkan kepada Bapak Agus Rahman Hakim, SH, untuk memberikan closing statement Bapak sebelum kita akhiri. Monggo, dumateng Bapak Agus, kawula aturaken. Terima kasih. Jadi mungkin semuanya sudah menyimpulkan masing-masing, tetapi mungkin saya perlu menggarisbawahi bahwa pernikahan sekali lagi itu adalah subbagian dari bangunan perjuangan besar kita di dalam kehidupan, sehingga ketika ada persoalan di situ, itu bisa ada solusinya di subbagian yang lain untuk bisa meresolve atau memperbaiki persoalan yang ada di situ. Itu. Jadi pernikahan itu bukan hanya satu ruang yang itu kalau ruang itu rusak tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dapat bantuan dari ruang-ruang yang lain. Tetapi ketika itu menjadi satu komponen dari bagian perjuangan besar, maka keberhasilan-keberhasilan, kebaikan-kebaikan yang ada di komponen-komponen perjuangan kehidupan yang lain itu akan bisa dibawa masuk ke dalam pernikahan itu untuk memperbaiki, menguatkan dan mungkin memperindah dari pernikahan itu sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya kira seperti itu. Dan terakhir, tentu jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah di dalam pernikahan. Akan ada jalan keluar. Hari ini banyak orang yang semakin merasa cepat menyerah. Nah, itu sekali lagi perlu mengingatkan firman Allah wala tayasu mir rauhillah itu. Jangan pernah putus asa karena pertolongan Allah itu insya Allah akan datang. Saya kira itu. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Agus atas pemaparan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya selaku host dan mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir
dan bertahan ya sampai akhir acara ini. Ini juga ada apresiasi dari Kak Hanif Kamaluddin. Kegiatan seperti ini bagus sekali, harus sering dilakukan, bisa dengan tema-tema aktual. Terima kasih Kak atas apresiasinya. Insya Allah akan Salam untuk kami Ustadz Agus. tindak Luar lanjut. biasa. Waalaikumsalam, Bapak Oh, Kakan Assalamualaikum. Kemenhaj. mohon Luar maaf biasa. Bapak, mohon maaf. Nggih, terima Terima kasih kasih, terima banyak. kasih. Nggih. Alhamdulillah sudah selesai nggih acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya mohon open cam semuanya nggih, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Monggo yang belum on kamera bisa di-on-kan dulu. Kalau tidak ada udhur syar'i, monggo nggih. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nggih. Ini ada dua, dua, dua room gitu ya. Ini untuk room yang kedua. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Ye. Kali ini boleh gaya bebasnya nggih, Bapak Ibu. Jempol, love, atau yang lain. Nggih, siap. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kesalahan kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk kehidupan kita ke depannya. Niat kita yang baik untuk belajar pada malam Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maaf sekali Pak Hanif. Silahkan, kami persilahkan untuk live.